Assalamualaikum sahabat muslim. Kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah Subhanahu wa taala hari yang baik dan penuh berkah. Sebelum memulai video, tekan tombol subscribe dulu. Sekarang ini banyak ulama palsu yang membela penguasa zalim, membela lontong sate, hingga merendahkan dan menghina ulama zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih parahnya lagi, dia membela agama lain daripada agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Kalau boleh saya ambilkan contoh, kisah seorang ulama yang pandai dan akhirnya menjadi munafik. Pernah mendengar nama Abdullah Al-Qasimi? Dia terlahir di Buraidah, Arab Saudi pada tahun 1907 dan meninggal tahun 1996. Ayah Qasimi adalah seorang keturunan Mesir yang migrasi ke Saudi. Saat muda ia dikenal sebagai mahasiswa teladan. Dia adalah orang pertama di era modern yang menulis kritik terhadap Universitas Al-Azhar. Qasimi juga menulis kritikan-kritikan baik tentang ateis dan sekuler, berkaitan dengan pembenaran hadis tentang geografi dan obat-obatan dan hal-hal seperti itu. Pada awalnya, dia dikenal sebagai seorang ulama yang produktif, menulis dan berdakwah. Saking tinggi semangat giroh dakwahnya serta cerdas analisisnya, sampai-sampai dia dijuluki sebagai Ibnu Taimiyah modern. Selain karena dianggap ahli dalam bidang ilmu agama seperti mufassir, muhadis, faqih, mu'arikh, juga banyaknya tulisannya yang membela pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Karyanya yang berjudul As-Sira Bainal Islam wa Al-Watsaniyah, bertentangan antara Islam dan pemuja berhala, mendapatkan banyak pujian dari kalangan ulama Saudi Arabia. Sampai-sampai salah seorang imam masjid Al-Haramain memuji karya pemikirannya. Syekh Saleh Al-Munajjid berkata, ada di antara para ulama yang berkata, Al-Qasimi telah membayar mahar surga dengan karyanya tersebut. Lantas apa yang terjadi kemudian? Qasimi menikahi seorang gadis di Beirut. Sejak saat itulah dia terpikat pada gadisnya itu dan drastis berubah 180 derajat. Yang pada mulanya membela Islam berubah mula menjadi paham sekuler, liberal, hingga membela kelompok ateis yang mengingkari Tuhan. Qasimi menulis buku yang berjudul Yakdzibuna likayyarallah jamilan, kebohongan kita melihat Allah yang penuh keindahan, dan buku lain yang berjudul Hadzihi al-Adlal. Inilah yang membuat kita terbelenggu. Buku-buku ini ditulis dalam rangka membela pemikiran kelompok ateis, hingga pada akhirnya dia mengumumkan dirinya sebagai seorang ateis dan murtad keluar dari Islam sampai meninggal tahun 1996. Naudzubillah. Jadi, mengapa ia murtad jika disebut Ibnu Taimiyah era baru? Bukan hanya karena filsafat, karena banyak sarjana muslim yang menyelidiki ilmu ini, tapi tidak sampai murtad. Tampaknya hatinya selalu sakit, mengingat sikapnya yang sombong, narsis dan sebagai besar hidupnya selalu mencari kekurangan segala sesuatu hal, bahkan setelah menjadi seorang alim. Beberapa orang ditakdirkan berakhir seperti itu, dan jumlah pengetahuan tidak akan melindungi mereka dari iblis jika mereka menyambutnya dan mematuhi bisikannya, apalagi jika terlalu terkesan dengan diri mereka sendiri. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam iman dan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.